Langit sore di Serang memerah seperti luka yang menganga, ketika Sersan Mayor Purn Guntur menatap kosong ke arah horizon. Tangannya yang dulu menggenggam senapan dengan teguh, kini hanya menggenggam cangkir kopi yang telah dingin. Di beranda rumah kayu sederhana yang ia bangun sendiri, suara tawa anaknya, Kirana, dan istrinya, Lestari, masih terngiang, meski tubuh mereka sudah terkubur 3 hari lalu. Dunia Guntur tak lagi utuh. Ia adalah prajurit tua dengan luka yang tak bisa dijahit oleh waktu. 3 hari yang lalu, Guntur pulang dari pasar dan mendapati rumahnya dalam kondisi terbakar sebagian. Di dalamnya, tubuh Lestari dan Kirana ditemukan hangus, dipeluk dalam kematian yang dingin dan tak wajar. Polisi menyebutnya kecelakaan akibat kebocoran gas, tapi Guntur tahu persis luka itu bukan dari ledakan biasa. Ada bekas ikatan di pergelangan tangan Lestari. Ada luka sayatan di punggung Kirana. Itu adalah pembantaian, dan dunia berusaha menutupinya. Malam itu, Guntur membuka kembali kotak logam berdebu yang tersembunyi di bawah lantai kamarnya. Di dalamnya, tergolek rapi, pisau komando, medali tempur, dan foto rekan-rekannya yang telah gugur. Di sisi lain kotak itu, ada satu map merah berisi informasi intelijen yang dulu pernah ia kumpulkan sewaktu aktif di pasukan anti-teror. Di situ tertera sebuah nama, Geng Pelabuhan Merak. Guntur menatap nama itu lama, hingga ujung matanya basah. Ia paham, ini bukan kebetulan. Beberapa hari sebelum kejadian, Lestari pernah mengeluh tentang pria-pria mencurigakan yang berkeliaran di dekat rumah. Mereka memaksa membuka warung kecil milik mereka, tapi Guntur menolak. Ia tak tahu, penolakan itu akan dibalas dengan kematian. Geng itu bukan hanya sekumpulan pencuri. Mereka adalah kanker yang tumbuh liar di pinggir pelabuhan, memeras, memperdagangkan manusia, dan kini, mencabut 2 nyawa yang berarti seluruh dunia bagi Guntur. Satu demi satu, tetangga datang mengucapkan belasungkawa, tapi mata mereka penuh ketakutan. Tak ada yang berani menyebut nama geng itu. Polisi pun hanya datang sekali, mencatat seadanya, lalu menghilang. Di kota ini, keadilan hanyalah kata yang terkubur bersama suara rakyat. Tapi Guntur bukan rakyat biasa. Ia adalah badai yang tertidur terlalu lama. Malam menjelang, dan Guntur duduk di depan makam istri dan anaknya. Ia bicara perlahan, seolah mereka masih mendengarnya. Ayah bersumpah, kalian tidak akan mati sia-sia. Angin malam menggigilkan tulangnya, tapi hati Guntur sudah tak mengenal dingin. Yang ia rasakan hanya bara yang mulai menyala di dadanya, panas, mendidih, dan mengendap dalam diam. Ia pulang ke rumah, membuka peta wilayah Pelabuhan Merak yang pernah ia kenal seperti telapak tangan sendiri. Ia mulai menandai titik-titik rawan, pos penjagaan geng, dan jalur pelolosan. Matanya tajam, langkahnya tenang. Tak ada keraguan, ia bukan lagi pria yang kehilangan. Ia adalah senjata yang terbangun, dan malam Merak akan segera menyaksikan murka yang selama ini terpendam. Dan di dalam keheningan malam itu, di bawah langit yang tanpa bintang, Sersan Mayor Guntur mulai menulis babak baru dengan tinta kemarahan. Sebuah cerita yang hanya punya satu akhir, darah dibayar dengan darah. Langkah Guntur menuntunnya ke Pelabuhan Merak seperti magnet yang diarahkan dendam. Ia berdiri di balik pagar kawat tua, menyaksikan keramaian dermaga pada siang hari, truk-truk keluar masuk, suara klakson bersahut-sahutan, dan para pekerja pelabuhan yang sibuk memindahkan kontainer. Namun di balik keramaian itu, Guntur tahu, ada lorong-lorong gelap tempat kejahatan beranak pinak. Ia mengenali wajah-wajah lama, preman bersenjata, mantan residivis, dan oknum aparat yang dulu pernah ia laporkan tapi tak pernah diproses. Ia menyamar sebagai sopir angkutan barang, menyewa truk tua dari seorang kenalan lama yang masih setia padanya. Hari-harinya ia habiskan mengamati dari jauh, mencatat nama, wajah, dan pola pergerakan. Dalam 1 minggu, ia berhasil memetakan jaringan geng itu. Ada 70 nama, terbagi dalam 5 kelompok besar, masing-masing menguasai zona tertentu di pelabuhan. Pemimpinnya, Karang, jarang muncul, tapi saat ia muncul, semua anggota tunduk seperti anjing pada majikan. Karang bukan orang biasa, ia bekas tentara bayaran yang membelot dan menjual keahliannya kepada para mafia. Suatu malam, Guntur menyelinap ke sebuah gudang tua yang dijadikan tempat penyiksaan oleh geng tersebut. Bau darah menguar tajam. Di dalamnya, ia menemukan seorang pemuda kurus terikat, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Namanya Ardi. Ia pengantar barang yang menolak membayar, upeti pelindung.
Ardi sekarat, tapi masih sempat berbisik pelan tentang bagaimana geng itu memperkosa dan membakar seorang wanita bersama anaknya di dekat pasar kecil, lokasi yang sama dengan tempat Lestari dan Kirana terakhir terlihat hidup. Darah Guntur mendidih. Ia menahan teriakan dengan menggigit bibir hingga berdarah. Saat ia melepaskan Ardi dan menyeretnya keluar lewat pintu belakang, dua orang penjaga muncul. Tanpa ragu, Guntur bergerak seperti mesin tempur. Ia membekap yang pertama hingga lehernya patah, lalu menancapkan pisau ke rusuk yang kedua. Tak ada suara, hanya desahan maut yang lirih. Ardi terkejut, namun tatapannya tak menyiratkan ketakutan, hanya kekaguman pada sosok misterius yang menyelamatkannya. Guntur membawa Ardi ke rumah aman milik rekan lamanya, Rashid, mantan anggota Kopassus yang kini jadi petani. Rashid terkejut melihat luka Ardi, tapi lebih terkejut melihat wajah Guntur yang tak lagi ramah, matanya merah, penuh murka, seperti serigala yang kehilangan kawanan. "Kau benar-benar mau perang sendirian?" tanya Rashid. Guntur hanya menjawab pelan, "Bukan perang, Shit. Ini penghakiman." Malam itu, Guntur menyusun daftar nama dalam buku kecil hitam. Setiap nama ditulis dengan tangan, hati-hati, seolah-olah ia sedang membuat daftar dosa. Di sampingnya, ia mulai menyusun rencana pembantaian. Ia bukan orang gila, ia tidak ingin sembarangan membunuh. Setiap nyawa akan ditimbang dengan dosa yang mereka perbuat. Tapi yang satu ini bukan misi. Ini pribadi. Ini tentang jiwa Lestari. Tentang tawa Kirana yang tak akan pernah terdengar lagi. Di luar, hujan mulai turun. Guntur duduk di depan jendela, menatap kilat yang menyambar laut. Ia merasa badai yang dulu tinggal dalam dirinya perlahan bangkit, membentuk taring dan cakar. Dermaga yang terlihat damai siang hari, akan menjadi ladang pembalasan saat malam menelannya. Dan saat darah mulai membasahi jalanan pelabuhan, nama Guntur akan dibisikkan kembali dalam rasa takut, bukan sebagai manusia, tapi sebagai petir yang menyambar dalam gelap. Subuh menyapu langit serang dengan cahaya pucat yang dingin, namun di balik sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, tangan-tangan tua tapi terlatih tengah menggali tanah. Guntur menggenggam sekop dengan gerakan pasti, mencangkul pelan namun penuh tenaga. Di kedalaman 1 meter, ia menghentikan gerakannya. Di sana, peti besi hitam muncul dari balik tanah basah, saksi bisu dari masa lalu yang selama ini ia kubur bersama niatnya untuk hidup damai. Kini, kedamaian telah dibakar, maka peti itu harus dibuka. Dengan napas berat, ia membalik tutup peti. Di dalamnya tersimpan serpihan masa lalunya, M4 Carbine dengan modifikasi peredam suara, 2 pistol FN, beberapa granat asap dan fragmentasi, pisau komando berbilah ganda, dan rompi tempur lapis baja. Ia menyentuh senjata itu seolah menyentuh tubuh seorang sahabat lama. Peralatannya masih utuh, meski sedikit berdebu. Namun yang lebih penting dari senjata adalah ingatan, semua teknik bertahan, menyerang, dan membunuh yang selama ini hanya tertidur dalam otaknya, kini terbangun seperti hewan liar yang kelaparan. Rashid datang membawa bekas tas militer dan amunisi yang dulu mereka simpan bersama. "Kau yakin mau buka lagi kotak setan ini?" tanyanya. Guntur tidak menjawab, ia hanya menatap pelabuhan dari kejauhan, matanya memantulkan nyala matahari yang baru terbit, namun tak ada hangat di dalamnya. "Kau tahu apa yang kau hadapi?" lanjut Rashid. "Mereka bukan bocah jalanan, mereka punya senjata, koneksi, dan informan. Kalau kau mulai, kau harus selesaikan. Tidak ada jalan mundur." "Saya tidak datang untuk mundur," jawab Guntur lirih. "Saya datang untuk menutup pintu neraka dengan tubuh mereka." Kalimat itu menggema seperti kutukan. Guntur kembali ke dalam rumah, membuka laci lemari, dan mengeluarkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sentuh sejak pensiun, tanda pengenal pasukan khusus, dengan satu kata tertulis jelas, ekstraksi. Ia adalah bagian dari unit tak resmi yang ditugaskan untuk operasi paling kotor milik negara. Dan malam ini, ia akan menulis operasi terakhirnya sendiri. Ia mulai merakit bom improvisasi dari pupuk, logam paku, dan kabel lama. Ia gunakan pengetahuannya membangun jebakan, menyembunyikan ranjau buatan di titik-titik rawan yang sudah ia tandai di pelabuhan. Ia tidak punya pasukan, tapi ia punya waktu. Dan waktu, jika digunakan dengan tepat, bisa menjadi senjata pemusnah massal. Setiap ledakan akan jadi pesan. Setiap korban akan jadi pengingat bahwa Guntur bukan lagi manusia biasa. Ia adalah sisa dari perang yang tidak pernah benar-benar usai. Selama seminggu, Guntur melatih tubuhnya kembali, lari di medan berbatu,
push up di bawah hujan, meditasi tempur dalam diam. Tubuh tuanya menderita, tapi tekadnya membuat rasa sakit seperti bisikan angin. Ia menguji senjatanya satu persatu, memastikan semua bekerja sempurna. Ia bahkan membuat senjata rakitan dari pipa dan pelat besi, hasil kombinasi kreativitas dan pengalaman medan. Ia adalah prajurit, perakit, pemburu. Tapi di balik semua itu, ia tetap seorang ayah, dan dendamnya bukan untuk kejayaan, melainkan untuk cinta yang telah direnggut dengan keji. Malam sebelum operasi pertama, Guntur duduk kembali di depan makam istri dan anaknya. Di tangannya, tergenggam sebuah jepit rambut milik Kirana, satu-satunya benda yang tidak ikut terbakar. Ia mengecupnya pelan, menaruhnya di dalam rompi di dekat jantungnya. Ayah akan mulai, bisiknya. Dan setiap teriakan mereka akan jadi doa buat kalian. Angin malam menyapu rerumputan makam, seolah menjawab. Lalu ia berdiri, membawa senjatanya, dan berjalan ke dalam kegelapan. Dermaga yang semula sunyi, mulai bergetar oleh langkah-langkah diam dari seorang sersan tua yang kini tak lagi menunggu keadilan, melainkan menciptakannya, dengan tangan dan darahnya sendiri. Hujan turun deras malam itu, membasahi setiap inci pelabuhan seperti doa dari langit untuk jiwa-jiwa yang akan melayang. Langkah Guntur tak terdengar di atas aspal basah, tubuhnya menyatu dengan kegelapan, wajahnya tertutup balak lava hitam. Ia bukan lagi pria tua dari Serang, bukan pula ayah yang berduka. Ia telah menjadi bayangan, menyusup di antara kontainer, memanfaatkan setiap detik dalam malam yang pekat. Langit mengguntur seakan tahu, malam ini, darah akan tumpah. Target pertama adalah pos penjagaan zona barat, tempat 8 anggota geng biasa memeras sopir truk dan memperkosa pekerja migran perempuan yang tertangkap tanpa surat resmi. Dari balik kegelapan, Guntur mengamati dua begal berjaga sambil merokok dan tertawa keras. Ia melempar baut kecil ke arah tong sampah, menarik perhatian keduanya. Saat mereka mendekat dengan curiga, Guntur sudah di belakang mereka, pisau komando melesat cepat, satu ke tenggorokan, satu ke mata. Mereka jatuh tanpa suara, mayat mereka diseret ke belakang kontainer, tubuhnya dibungkus terpal, disisakan hanya sepotong kertas dengan simbol petir yang dicoret kasar menggunakan darah. Itu bukan tanda tangan, melainkan peringatan. Guntur lalu bergerak ke pos selanjutnya, menghindari sorotan lampu dermaga, mendengarkan radio geng yang mulai berisik dengan laporan hilangnya 2 orang. Ketakutan mulai merayap, tapi mereka belum tahu badai seperti apa yang tengah menyusup ke tengah mereka. Di gudang zona tengah, tempat penyimpanan hasil rampokan dan narkoba, 3 anggota geng sedang menghitung uang dengan santai. Guntur menyelinap lewat atap seng, menuruni tiang baja seperti hantu, lalu menjatuhkan tabung gas mini yang telah dipasangi detonator. Saat ledakan kecil menghancurkan bagian depan gudang, ketiganya lari keluar, tepat ke pelukan peluru berperedam. 3 tembakan, 3 tubuh ambruk, tidak ada ampun, tidak ada negosiasi. Tubuh Guntur mulai lelah, tapi adrenalinnya menolak menyerah. Ia menyusup lagi ke arah barat laut, di mana kontainer-kontainer pengap dijadikan tempat penyekapan wanita muda. Ia melihat 2 perempuan remaja, tangannya terikat, mulut disumpal kain. Amarah Guntur meledak. Ia menerobos masuk, membunuh 4 penjaga dengan kemarahan murni, bukan taktik. 1 bahkan dilempar ke dalam forklift yang masih menyala. Darah menggenang di lantai baja. Setelah membebaskan para gadis dan meninggalkan mereka dalam perlindungan seorang sopir yang dapat dipercaya, Guntur mulai menebar kebingungan. Ia menembak lampu-lampu utama, menyalakan alarm palsu, membakar salah satu mobil geng. Pelabuhan berubah menjadi labirin panik. Anggota geng berlarian tanpa koordinasi, saling teriak, saling curiga. Mereka tahu satu hal, ada sesuatu di dalam pelabuhan yang sedang memburu mereka. Tapi mereka belum tahu, itu bukan sesuatu, itu adalah seseorang. Dalam satu malam, 13 anggota geng tumbang. Guntur bergerak seperti makhluk purba yang mengenal setiap sudut pelabuhan, setiap bayangan, dan setiap derap langkah mangsanya. Satu persatu, ia membuat mereka merasakan rasa takut yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Dendamnya bukan sekadar amarah, ia adalah keadilan yang datang terlambat, tapi datang dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Menjelang fajar, Guntur naik ke atap gudang tertinggi, memandangi pelabuhan yang kini sebagian terbakar, sebagian kacau, dan sebagian beku oleh ketakutan. Di tangan kirinya, ia menggenggam radio geng yang ia curi, lalu menyalakannya dan berbicara untuk pertama kalinya malam itu,
dengan suara dingin seperti baja, "Untuk Karang, aku belum selesai. Ini baru awal." Lalu ia mematikan radio dan menghilang ke dalam kabut pagi, meninggalkan dermaga yang kini tahu malam telah berubah menjadi neraka. Fajar membawa kabut tebal ke pelabuhan Merak, tapi bukan udara dingin yang membekukan para anggota geng, melainkan ketakutan yang menusuk ke dalam sumsum. 13 mayat ditemukan berserakan, sebagian terkubur dalam tumpukan sampah, sebagian hangus di dalam gudang, dan sebagian lagi menggantung di pagar dermaga dengan pesan yang sama, tanda petir tercoret darah. Tidak ada saksi, tidak ada suara, hanya tubuh, dan itu cukup untuk mengguncang seluruh jaringan geng. Karang, pemimpin besar geng pelabuhan, duduk di kursi besi ruang kendali dengan wajah masam dan tangan mengepal. Ia bukan pria yang mudah takut, darahnya dibentuk dari kekejaman dan pengkhianatan. Tapi malam itu membuatnya terdiam. Ia mengenali gaya serangan itu. Presisi militer, teknik eliminasi senyap. Ini bukan kerja polisi, ini bukan pesaing. Ini, seseorang dari masa lalu. Seseorang yang tahu cara memburu manusia seperti hewan. "Ada berapa banyak dari mereka?" tanya Karang dengan suara dingin. "Satu," jawab salah satu anak buahnya pelan. Karang menoleh perlahan. "Satu," matanya menajam. "Kau ingin bilang satu orang membunuh 13 anggota kita dalam semalam dan tidak satu pun terdengar berteriak?" Jawaban itu menggantung di udara, lebih mengerikan dari teriakan manapun. Lalu Karang berdiri. "Temukan dia, habisi dia, dan kuburkan kepalanya di bawah dermaga." Di sisi lain pelabuhan, Guntur kembali ke rumah Aman Rashid. Tubuhnya penuh luka gores, sebagian memar, namun matanya bersinar tajam. Ia duduk di lantai, melepas senjatanya satu persatu, membersihkannya dalam hening. Rashid menyodorkan air dan makanan, tapi Guntur tak menyentuhnya. "Mereka sudah bergerak, kau harus mundur sebentar," ucap Rashid. Tapi Guntur hanya tersenyum tipis, dan berkata, "Saat pemburu mengaum, mangsa pasti akan berlari. Dan saat mereka berlari, itu saatnya mengunci arah peluru." Sementara geng melakukan pencarian besar-besaran, Guntur memanfaatkan kekacauan. Ia mengubah strategi, tidak lagi menyerang dari luar, tapi menyusup ke dalam. Ia menyamar sebagai pemulung, sebagai sopir pengantar, bahkan sebagai pencuri kecil. Setiap kali ia masuk, ia mencuri informasi, denah tempat, posisi penjaga, dan kebiasaan target. Guntur tidak terburu-buru. Dendamnya bukan api yang membakar cepat, melainkan bara yang membakar perlahan, sampai semuanya jadi abu. Di tengah pengejaran, Guntur menangkap satu anak buah Karang hidup-hidup, remaja belasan tahun yang baru direkrut dan masih memiliki mata penuh ketakutan. Dalam gudang kosong, Guntur menanyainya, tapi bukan dengan penyiksaan. Ia duduk, berbicara pelan, memancing rasa bersalah dan rasa takut akan mati sia-sia. "Kau pikir mereka akan mati bersamamu? Tidak, mereka akan minum bir di atas kuburmu." Pemuda itu akhirnya bicara, dan dari sanalah Guntur tahu satu kebenaran mengerikan, Kirana dan Lestari tidak langsung dibunuh. Mereka dipermainkan, dan disiarkan untuk hiburan. Guntur membeku. Ia berdiri perlahan, menatap kosong ke dinding seperti disambar petir. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya baru saja pecah. Ia tidak hanya ingin balas dendam. Ia ingin penghancuran total. Ia ingin Karang merasakan setiap detik kehilangan, setiap hembusan napas yang hampa, setiap suara tangisan yang tak lagi bisa dijawab. Dan untuk itu, Guntur bersumpah akan membuat neraka terasa lebih baik daripada apa yang akan ia berikan pada mereka. Saat malam turun lagi, dan pelabuhan kembali diselimuti kabut serta paranoia, sebuah pesan tertulis ditemukan di dinding salah satu gudang, "Aku ada di antara kalian. Aku mengenal kalian, aku akan datang satu persatu, G." Dan malam itu, geng pelabuhan Merak akhirnya mengerti, mereka bukan lagi pemburu. Mereka telah menjadi buruan. Langit Merak kembali kelam malam itu, seperti tahu akan ada jiwa-jiwa yang ditelan kegelapan. Tapi kali ini bukan Guntur yang bergerak dalam bayangan, melainkan Karang dan anak buahnya yang merayap dengan paranoia. Mereka menyewa tentara bayaran, menyebar sniper di atap-atap, dan mengubah pelabuhan menjadi benteng berdarah. Tapi semakin mereka bersiap, semakin mereka membuktikan bahwa mereka takut. Dan ketakutan adalah celah pertama menuju kehancuran. Guntur tahu ia tidak bisa lagi menyerang seperti sebelumnya. Kini setiap langkahnya diawasi, setiap lubang tikus sudah dipasangi mata. Tapi justru di saat itulah ia paling berbahaya.
Ia tidak lagi menjadi bayangan yang menyelinap, ia menjadi badai yang menghancurkan dari dalam. Dengan strategi operasi gerilya yang dulu ia pelajari di Kalimantan dan Timor, ia menyusup bukan ke dermaga, tapi ke rumah-rumah mereka. Sasaran pertamanya adalah Regar, tangan kanan Karang, pria bengis yang suka membakar hidup-hidup korbannya. Guntur menunggu di depan rumahnya yang mewah di daerah Cilegon, menyamar sebagai petugas PLN. Saat Regar membuka pintu, satu tembakan senapan paku menghantam lehernya. Guntur menyeret tubuh itu ke dalam, memancing dua anak buah Regar masuk, lalu mengurung mereka dan membakar rumah itu perlahan dari dalam. Ia tidak lagi hanya membunuh, ia memberi mereka rasa ketakutan yang mencekam dan menyiksa. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar tubuh Regar. Para anggota geng mulai ketakutan pada bayangannya sendiri. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri keluar kota. Tapi Guntur sudah menebar mata. Ia bekerja dengan sopir, nelayan, bahkan anak-anak jalanan yang pernah keluarganya disakiti geng. Satu persatu pelarian itu ditemukan, dan tidak pernah kembali. Ada yang mayatnya mengapung di Selat Sunda. Ada yang hanya menyisakan jari di kotak kayu. Sementara itu, Karang semakin putus asa. Ia tidak pernah menghadapi musuh seperti ini. Polisi tidak bisa diajak kompromi, dan anak buahnya tak bisa lagi dipercaya. Dalam rapat terakhirnya dengan para kepala regu, ia berteriak, melempar meja, bahkan menodongkan pistol ke kepala bawahannya. Ini bukan orang biasa, raungnya, ini monster, dan kita harus membunuhnya sebelum dia membakar dunia kita. Tapi di sudut ruangan, seorang bawahannya hanya menunduk, menyembunyikan fakta bahwa Guntur telah menyusup bahkan sampai ke dalam barisan mereka. Di sebuah kamar rahasia, Guntur membaca berkas yang ia curi dari komputer Regar, dokumen transaksi, foto-foto korban, dan video rekaman Kirana. Tangannya bergetar hebat saat melihat putrinya berteriak, disiksa, dan akhirnya tak sadarkan diri di tengah sorakan binatang-binatang itu. Ia menutup video itu, tidak dengan kemarahan, tapi dengan keheningan. Bagi Guntur, amarah kini telah melewati titik didihnya. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk membumi hanguskan. Dengan informasi itu, Guntur mulai menyusun akhir dari segalanya. Ia menemukan di mana markas pusat Karang berada, gudang senjata tua di balik area kontainer, tempat hanya sedikit orang berani mendekat. Tapi ia tahu, untuk mengakhiri ini, ia tak bisa hanya masuk dan membunuh. Ia harus membuat Karang melihat satu persatu dunia kecilnya runtuh, orang-orang kepercayaannya lenyap, hingga akhirnya ia berdiri sendiri, di tengah neraka yang ia bangun sendiri. Dan malam itu, Guntur menyalakan sumbu terakhirnya. Ia meledakkan satu kontainer penuh senjata, membuat langit pelabuhan menyala merah. Bukan hanya peringatan, tapi pengumuman, neraka telah datang. Dan ia datang bukan untuk menegur, ia datang untuk membalas. Ledakan kontainer itu mengguncang seluruh pelabuhan. Api menjilat langit malam, dan sirene meraung, tapi tak satu pun petugas berani mendekat. Mereka tahu siapa pelakunya, dan mereka tahu, tidak ada yang bisa menghentikan Guntur sekarang. Di dalam gudang pusat, Karang berdiri gemetar, wajahnya dibasahi keringat dingin. Ia melihat layar CCTV yang menampilkan api, kepulan asap, dan simbol petir yang dicoret di dinding kontainer. Lambang kutukan, lambang pengadilan. Di luar, sisa-sisa geng berkumpul dalam lingkaran ketakutan. Dari ratusan yang dulu memegang senjata dan menjajah pelabuhan, kini hanya puluhan yang tersisa, separuhnya luka, separuhnya nyaris gila. Mereka bukan lagi pasukan, mereka hanya manusia yang menunggu giliran diburu. Kita harus keluar kota, jerit salah satu, tapi Karang menamparnya, lalu menarik napas dalam. Tidak, kita tidak lari, kita lawan dia di sini. Kita pasang perangkap, kita selesaikan ini malam ini juga. Tapi di tempat lain, Guntur telah lebih dulu menyelesaikan rencananya. Ia tidak datang frontal, ia membuat mereka melihat satu persatu mayat anak buah Karang bergelantungan di tiang lampu jalan menuju gudang pusat. Masing-masing dengan pesan berbeda, untuk Kirana, untuk Lestari, untuk semua anak yang kalian jual. Ini bukan balas dendam biasa, ini pengadilan, dan Guntur adalah hakim yang sudah kehilangan rasa iba. Ia mematikan aliran listrik ke seluruh sektor barat pelabuhan. Gelap gulita, radio geng dipenuhi suara panik dan doa. Guntur merayap di antara kontainer, tak bersuara, menghindari ranjau, melumpuhkan penjaga dengan cepat. Ia menembak lampu sorot satu persatu, menciptakan teror dalam kegelapan. Karang dan anak buahnya menunggu dalam gudang,
tapi tak ada yang datang lewat pintu utama. Mereka tak tahu, Guntur sudah ada di dalam. Dari loteng tua yang rapuh, Guntur menembak 2 penjaga sekaligus. Lalu granat asap dilemparkan ke tengah ruangan, membuat semua panik. Dalam kabut itu, Guntur turun seperti malaikat maut. Ia menembak, menebas, memukul dengan presisi yang hanya dimiliki orang yang telah kehilangan segalanya. 7 orang tumbang dalam 1 menit. Yang lain lari, tapi pintu telah dikunci dari luar. Tak ada jalan keluar, gudang itu telah menjadi kandang kematian. Karang berteriak memanggil Guntur, mencoba menantangnya langsung. "Guntur, kalau kau laki-laki, hadap aku. Jangan jadi pengecut di balik asap." Tapi Guntur hanya muncul perlahan dari balik bayangan, wajahnya tanpa raut amarah, hanya ketenangan yang menyeramkan. "Kau tidak pantas mati cepat, Karang," katanya datar. "Kau pantas melihat seluruh duniamu hancur lebih dulu. Dan sekarang, hanya kau yang tersisa." Karang mencoba menembak, tapi pelurunya habis. Ia melempar pistol dan berusaha melawan dengan tangan kosong. Tapi usia dan nyali tak sebanding dengan dendam yang telah matang bertahun-tahun. Guntur menangkap tangannya, mematahkan siku, lalu menekan tubuh Karang ke lantai. "Ini bukan pembunuhan," bisiknya. "Ini hukuman." Dan tanpa ragu, Guntur menusukkan pisau ke jantung Karang perlahan, sangat perlahan, hingga jeritan Karang terdengar jauh keluar gudang. Saat api mulai merambat ke dalam dan gudang itu terbakar, Guntur berdiri di tengah kobaran, seperti roh yang bangkit dari neraka. Ia tak lari, ia hanya menatap mayat Karang yang kini diam selamanya. Pengadilan telah selesai, tapi pertanyaannya kini bergema di dalam hatinya sendiri, jika keadilan telah ditegakkan, lalu kemana perginya kedamaian? Fajar menyibak kabut pelabuhan Merak, menyinari reruntuhan gudang yang kini menjadi abu. Api telah padam, tapi baunya masih menusuk langit, bau kematian, dendam, dan pembalasan. Di tengah puing-puing hangus, berdiri seorang pria tua dengan tubuh penuh luka, wajah tertutup jelaga, dan mata kosong yang memandangi dunia seolah tak mengenalnya lagi. Itulah Guntur, bukan lagi sersan mayor, bukan lagi prajurit, bukan juga pemburu, tapi seorang ayah yang berdiri di atas makam tak bernisan dari rasa kehilangan. Penduduk sekitar mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa geng pelabuhan telah dihancurkan. Mereka tidak membawa kamera, tidak mengangkat ponsel. Mereka hanya menatap Guntur dari jauh, seolah menatap legenda yang keluar dari kisah gelap. Beberapa menangis, beberapa berlutut dan mencium tanah. Tapi Guntur tidak menggubris. Ia tidak menginginkan penghormatan. Ia hanya mencari satu hal, kedamaian. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan. Rashid datang membawa mobil tua, dan perlahan menuntun Guntur masuk ke dalam. Tak ada kata-kata, tak ada pelukan, hanya tatapan sesama manusia yang pernah kehilangan segalanya. Di dalam mobil, Rashid memutar kaset tua berisi suara rekaman anak-anak tertawa, rekaman Kirana semasa kecil. Guntur memejamkan mata, suara itu seperti peluru yang bersarang di dadanya. Dendamnya telah selesai, tapi tidak rasa sakitnya. Dalam perjalanan, mereka melewati dermaga kecil, tempat Kirana dulu suka memandangi kapal. Guntur meminta berhenti. Ia turun, berjalan ke ujung dermaga, dan duduk sendirian. Angin laut menerpa wajahnya, membawa serta bayangan masa lalu. Tangan kecil Kirana menggenggam jarinya, tawa lestari yang membangunkannya setiap pagi, dan rumah sederhana yang kini tinggal ingatan. Ia menangis. Untuk pertama kalinya sejak malam pembantaian, ia benar-benar menangis. Tapi air mata itu tak membawa kelegaan. Hanya kehampaan. Guntur mengambil kotak kecil dari sakunya, isi abu dari pakaian Kirana dan Lestari yang ia simpan selama ini. Perlahan, ia membuka tutupnya dan menebar abu itu ke laut. "Pulanglah, nak, mak, kita sudah selesai di sini," bisiknya pelan. Laut tidak menjawab, tapi gelombangnya menjadi tenang, seolah mengerti bahwa seorang ayah baru saja mengembalikan cinta terbesarnya ke alam. Saat Guntur berdiri, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Mereka datang bukan untuk menangkap, tapi untuk memastikan bahwa legenda itu nyata. Tapi Guntur tidak menunggu. Ia berjalan menjauh, menyusuri jalan setapak yang membelah hutan kecil, menolak semua sorotan, menolak semua pengampunan. Ia tahu, dunia mungkin telah bebas dari geng pelabuhan. Tapi jiwanya, tetap terpenjara di malam itu. Rashid tak mengejarnya. Ia hanya berdiri di dekat mobil, menyaksikan sahabat lamanya menghilang di balik kabut, seperti bayangan terakhir dari mimpi buruk yang perlahan memudar. "Selamat jalan,
Guntur, gumamnya. Semoga Tuhan mengampuni yang tak bisa kami maafkan. Dan begitu, Guntur lenyap dari pelabuhan, seperti badai yang telah selesai menumpahkan seluruh murkanya. Tapi di antara orang-orang Merak, kisahnya akan terus hidup. Bukan sebagai pembunuh, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pria yang kehilangan segalanya, dan menuntut dunia untuk membayar harganya. Seminggu telah berlalu sejak malam pembalasan itu. Pelabuhan Merak kembali beroperasi, tapi tak satu pun warga yang bisa menyebutnya kembali normal. Kapal-kapal datang dan pergi, tapi setiap mata masih menyimpan bayangan api dan darah. Anak-anak berhenti bermain di sekitar kontainer, dan para buruh bekerja dalam diam, seolah takut suara mereka mengundang roh yang belum tenang. Di pojok-pojok kota, cerita tentang Guntur sang malaikat hitam menyebar seperti kabut, separuh doa, separuh kutukan. Monumen kecil dibangun di ujung dermaga, tempat Abu Kirana dan Lestari ditebarkan. Sebuah papan kayu bertuliskan, untuk yang hilang dan tak kembali, menjadi titik ziarah. Setiap hari, bunga-bunga segar diletakkan oleh tangan tak dikenal. Tak ada nama Guntur di sana. Ia tak menginginkannya, tapi bagi masyarakat, nama itu telah menjadi simbol, tentang bagaimana cinta bisa menjelma jadi senjata, dan keadilan bisa lahir dari penderitaan terdalam. Namun tidak semua luka sembuh bersama waktu. Rashid kini tinggal sendiri di rumah tuanya. Setiap malam, ia duduk di beranda, menunggu suara langkah sahabatnya di tengah malam. Tapi Guntur tak pernah kembali. Ia hanya meninggalkan sebuah surat, ditaruh di bawah bantal tempat Kirana biasa tidur saat masih kecil. Jaga kota ini, tulisnya. Jangan biarkan mereka kembali. Jangan biarkan aku jadi sia-sia. Di ruang konseling kota, korban-korban geng Karang mulai datang, perlahan, satu persatu. Para perempuan yang pernah dijual, anak-anak yang jadi yatim piatu, bahkan beberapa mantan anggota geng yang melarikan diri dari pembantaian. Mereka membawa luka yang tak terlihat, tapi tak kalah dalamnya. Mereka tak menangis saat bercerita, karena air mata mereka telah habis jauh sebelum Guntur datang. Tapi kini, untuk pertama kalinya, mereka punya ruang untuk bersuara. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki bernama Bima, hanya berusia 10 tahun saat kakaknya dibunuh geng Karang karena menolak menjadi kurir narkoba. Kini, ia duduk di ruang kelas, menggambar sosok berjubah hitam dengan petir di dadanya. "Ini pahlawan kota kita," katanya pada guru yang terdiam. Gambar itu tersebar di media sosial, memicu gelombang emosi dari seluruh penjuru negeri. Sebagian menyebut Guntur sebagai vigilante berbahaya. Sebagian lagi menyebutnya sebagai keadilan yang tak datang dari pengadilan. Sementara itu, kepolisian Banten membuka kembali lusinan kasus lama yang selama ini dibekukan karena tekanan geng. Kini, tanpa Karang dan jaringannya, saksi-saksi berani bersuara. Tapi di tengah geliat keadilan baru itu, selalu ada satu pertanyaan yang tersisa, di mana Guntur? Ada yang mengaku melihatnya di perbatasan Lampung. Ada yang bersumpah ia menjadi petapa di Gunung Salak. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti hanyalah ini, jejaknya tetap ada, bukan di batu atau patung, tapi dalam hati orang-orang yang selamat. Dalam mata mereka yang kini berani menatap masa depan. Dalam senyuman anak-anak yang kembali bermain di pelabuhan. Dan di setiap angin malam yang bertiup pelan di dermaga, ada bisikan yang tak pernah padam, "Aku di sini. Selalu di sini." Tahun-tahun berlalu, pelabuhan Merak tumbuh menjadi kawasan yang lebih aman dan tertib. Pemerintah membangun pos pengamanan permanen, dan nama-nama geng yang dulu menghantui malam kini tinggal arsip kelam di ruang dokumen kepolisian. Tapi di balik pembangunan itu, di balik senyum pejabat dan program sosial baru, ada satu kisah yang tak pernah tercatat resmi. Kisah tentang seorang sersan tua yang kehilangan segalanya, dan memilih membakar dunia demi secercah keadilan. Di ruang kelas SD Merak Timur, seorang guru bertanya kepada murid-murid, "Siapa pahlawan kalian?" Serentak tangan-tangan kecil terangkat, bukan menyebut presiden, bukan juga tentara terkenal. Mereka menjawab, "Pak Guntur." Bagi mereka, ia bukan mitos. Ia adalah orang yang membuat mereka bisa berjalan ke sekolah tanpa takut ditodong. Orang yang membuat kakak dan ibu mereka pulang ke rumah tanpa luka. Nama yang dilarang dalam berita, tapi ditulis dalam puisi anak-anak. Rashid kini menjadi kepala keamanan sipil. Ia bukan polisi, bukan tentara, tapi dihormati setara. Di lehernya selalu tergantung peluit tua milik Guntur,
dan di ruang kerjanya terpajang satu-satunya foto mereka berdua, diambil saat muda, dengan seragam penuh debu dan tawa bebas. Setiap Jumat malam, ia naik ke bukit kecil di barat kota, menyalakan satu lentera, dan diam duduk sendiri. Katanya, kalau dia masih hidup, pasti dia lihat ini. Tak ada yang pernah bisa membuktikan apakah Guntur mati di malam pembakaran gudang, atau memilih hidup di pengasingan. Tapi laporan-laporan aneh muncul dari berbagai tempat. Geng kecil yang tiba-tiba lenyap dalam semalam. Bandar senjata yang ditemukan tergantung di jembatan tua. Di TKP-nya, selalu ada bekas sepatu bot militer dan lambang petir digoreskan dengan pisau. Polisi menyebutnya kebetulan. Tapi bagi orang Merak, mereka hanya tersenyum dan berkata, dia masih menjaga. Kisah Guntur berubah menjadi lagu rakyat, dibisikkan para ibu kepada anak-anaknya saat malam turun. Lagu tentang seorang ayah yang tak menyerah pada keputusasaan. Tentang lelaki yang membakar neraka demi menjemput putrinya dari kegelapan. Tidak semua anak mengerti maknanya. Tapi mereka tahu, jika suatu hari dunia kembali gelap, Guntur akan datang lagi, seperti badai yang tak pernah tidur. Di perpustakaan kecil dekat pelabuhan, ada satu buku tua tak bernama, tanpa penulis. Hanya sampul hitam dengan goresan petir perak. Isinya, kisah lengkap Guntur, dari awal sampai akhir. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta luntur, keberanian bukan ketika kau melawan musuh. Tapi ketika kau melawan dirimu sendiri dan tetap memilih berbuat benar. Tak pernah ada yang tahu siapa yang menulisnya. Tapi setiap orang yang membacanya, keluar dengan mata basah dan dada berat. Dan di ujung dermaga, di malam-malam sunyi yang hanya ditemani debur ombak dan bulan sabit, sering terdengar suara langkah berat menyusuri kayu tua. Tak ada yang pernah melihat siapa pemiliknya. Tapi nelayan tua selalu berkata, itu dia, memeriksa malam. Menjaga kita. Mereka tak menyebut nama, tak berani. Tapi mereka tahu, Guntur tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menjadi bagian dari langit, dari gelap, dari keheningan yang menjaga. Dan selama kejahatan masih mengintai dalam bayang, Guntur akan selalu ada. Abadi, dalam amarah, dalam cinta, dalam kenangan yang tak bisa dibunuh oleh waktu. Baik. Karena inti cerita telah mencapai klimaks dan penutup di bab 10 dan epilog, maka jika ingin dilanjut, kita akan masuk ke sekuel langsung, kisah setelah legenda Guntur mulai diwariskan. Mari kita sebut ini sebagai bab 11, warisan dalam darah, sebagai pembuka dari babak baru namun tetap menyambung erat dengan warisan Guntur. Langit Jakarta malam itu kelabu. Di sudut kota yang dulu menjadi sarang kekuasaan geng Karang, api kecil kembali menyala. Bukan dari perang, tapi dari pembakaran data, berkas-berkas penyelidikan yang seharusnya dibuka kembali kini lenyap di tangan oknum aparat yang baru berkuasa. Mereka datang bukan membawa keadilan, tapi dendam lama dan niat lama, membangun kekuasaan di atas ketakutan. Di balik layar, muncul nama-nama baru, geng Arunika, jaringan Nusa Hitam, dan Ordo Malam. Nama-nama yang perlahan menghidupkan kembali luka lama. Di sebuah kamar kos sempit di Cilegon, pemuda bernama Adra membuka gulungan kain hitam warisan ayahnya. Di dalamnya, tersimpan pisau dengan ukiran petir yang kini mulai berkarat. Ia menatap pantulan wajahnya di bilahnya, muda, penuh luka, dan haus akan keadilan. Ia adalah anak dari salah satu perempuan yang diselamatkan Guntur bertahun lalu, dan hidupnya tak pernah tenang sejak. Ibunya meninggal dalam trauma, dan ia tumbuh bersama cerita tentang pria berjubah hitam yang mengorbankan segalanya demi harapan. Sejak menerima pisau itu dari Pak Baya, Adra menyimpan satu tujuan, bukan membalas, tapi meneruskan. Tapi dunia tak sehitam putih itu. Di antara ancaman baru, ia dihantam dilema, apakah ia bisa bertindak sekeras Guntur, sementara hatinya tak sekuat sang legenda. Apakah keadilan memang selalu menuntut darah? Jawaban belum ia temukan, hingga malam itu, saat seorang gadis muncul di depan pintu kosnya, wajahnya lebam, bajunya koyak. Tolong, mereka akan membunuh adikku, katanya lirih. Tanpa banyak tanya, Adra memanggul pisau petir itu, dan untuk pertama kalinya ia turun ke jalan sebagai bayangan. Tidak dengan dendam di dadanya, tapi dengan tekad untuk tidak mengulang masa lalu. Ia memburu jejak geng Arunika, menyusup ke markas penyekapan anak-anak jalanan yang digunakan sebagai kurir dan tameng hidup. Dan di lorong sempit itu, saat ia memotong rantai dari tangan bocah kecil, seseorang menyaksikan dari CCTV, seorang pria dengan bekas luka bakar di lehernya, menyeringai puas. Anak itu, darah Guntur, katanya pelan.
Malam itu berubah kelam. Di seluruh Merak hingga Jakarta, pesan gelap beredar antar jaringan bawah tanah, Guntur hidup kembali. Tapi muda dan bodoh, Adra, tanpa ia sadari, telah menyalakan perang baru. Tapi kali ini, musuh-musuhnya tidak takut. Mereka bersiap, mereka ingin membunuh bukan hanya fisiknya, tapi simbolnya. Kalau Guntur bisa mati, maka siapapun bisa, kata mereka. Dan dengan itu, dunia kembali berputar ke arah kelam. Di Bukit Halimun, Pak Baya berdiri menatap api dari kejauhan. Ia tahu, perang telah bangkit lagi. Tapi kini, ia tak akan ikut. Ia percaya pada Adra, walau dunia tidak. Ia hanya meninggalkan satu catatan terakhir, dikirim lewat tangan Rashid ke pemuda itu, petir bukan hanya menyambar. Ia juga menerangi, pilihlah caramu sendiri, tapi jangan lupakan, darah yang kau warisi, adalah darah yang pernah membakar dunia. Dan dengan itu, badai baru pun mulai terbentuk. Baik, berikut kelanjutan kisah dalam bab 12. Darah yang menyala, yang memperdalam konflik batin Adra dan mempertemukannya dengan kenyataan keras bahwa warisan Guntur bukan hanya tentang keberanian, tapi juga kesepian dan luka yang tak sembuh. Adra menatap pisau petir di tangannya yang kini berlumur darah. Nafasnya terengah, bukan karena lelah fisik, tapi karena keguncangan jiwanya. Di hadapannya, tubuh salah satu anggota geng Arunika tergeletak tak bernyawa, dengan luka menganga di leher. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar mengambil nyawa seseorang. Bukan untuk membela diri, tapi karena amarahnya meledak tanpa kendali. Dan sekarang, dalam diamnya malam, ia mulai bertanya, apakah ini jalan yang benar, atau justru awal kehancurannya. Gadis bernama Zela, yang sebelumnya ia tolong, menggigil di sudut ruangan. Kau, membunuh dia, gumamnya. Matanya bukan penuh rasa kagum, tapi ketakutan. Adra tersadar, menjadi bayangan berarti tidak bisa berharap dimengerti. Ia bukan pahlawan dari cerita ibunya. Ia adalah seseorang yang kini menapaki jejak berdarah yang dulu dilalui Guntur. Dan seperti Guntur, ia akan kehilangan banyak hal sebelum bisa membuat perubahan nyata. Setelah kabar kematian anak buah mereka tersebar, geng Arunika mulai memburu Adra. Ratusan kamera jalanan dikuasai orang dalam. Setiap transaksi digitalnya terlacak. Ia menjadi buronan, bukan hanya bagi preman, tapi juga aparat korup yang takut nama Guntur kembali hidup. Dalam pelariannya, Adra mendatangi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Rashid, kini pensiunan yang diam-diam melatih pasukan sipil di bawah radar. Aku tahu kau akan datang, kata Rashid dengan suara berat, sambil memandangi luka memar di wajah Adra. Tapi kau harus tahu, nak, Guntur tidak pernah meminta kau meneruskan darahnya. Ia hanya ingin kau hidup tenang. Adra menggertakkan gigi. Dunia ini tidak memberi ruang untuk hidup tenang, Pak. Apalagi bagi anak dari darahnya. Rashid menghela nafas, lalu menyerahkan map berisi dokumen lama, peta kekuasaan, nama-nama jaringan gelap, dan foto seorang pria dengan leher terbakar yang tersenyum di markas Arunika. Namanya, Reza Bajak Rahardian, bekas rekan senjata Guntur yang pernah membelot, kini memimpin Ordo Malam. Ia adalah pengkhianat terakhir yang bertanggung jawab atas serangan ke gudang tempat Guntur diduga tewas. Dia yang membuka jalan untuk pembantaian itu, kata Rashid lirih. Dan dia tahu, suatu hari anak Guntur akan datang mencarinya. Adra menggenggam pisau petirnya lebih erat. Kini dendamnya bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang menghentikan warisan kegelapan agar tak diwariskan lagi. Di tengah malam itu, Adra berjalan sendirian menuju batas kota lama, mengenakan jaket kulit hitam ayahnya yang sobek di bagian bahu. Ia tahu ini bukan pertarungan yang akan ia menangkan dengan kekuatan saja. Tapi ia tidak membawa harapan untuk hidup. Ia hanya membawa satu keyakinan, bahwa jika petir pernah menyambar sekali, maka langit tak akan ragu menyambarnya lagi. Dan dari kejauhan, seseorang memperhatikannya lewat layar. Reza Bajak menyeringai, mengangkat gelas anggurnya. Akhirnya, anak itu datang. Mari kita lihat, seberapa jauh darah Guntur bisa menuntunnya. Baik, kita lanjut ke bab 13, pengkhianatan yang tertunda, di mana Adra mulai menggali masa lalu kelam ayahnya dan mengungkap alasan Reza Bajak mengkhianati Guntur. Bab ini memperdalam konflik moral, mempertemukan ideologi dua generasi, dan membangun ketegangan menuju konfrontasi besar. Adra melangkah ke dalam bangunan tua yang setengah runtuh di kawasan Pelabuhan Lama, tempat yang dulu dikenal sebagai markas cadangan Guntur semasa operasi pembersihan Merak. Di dinding yang retak,
ia melihat bekas-bekas peluru dan coretan samar tulisan, petir tak pernah mati. Ruangan itu sunyi, namun menyimpan jejak amarah yang belum benar-benar padam. Di atas meja besi berkarat, Rashid meninggalkan satu tape rekaman tua, kaset lama yang hanya bisa diputar di pemutar analog. Dengan tangan gemetar, Adra menekan tombol play. Suara berat terdengar, rekaman percakapan antara Guntur dan Reza, bertahun-tahun lalu. "Kau berubah, Guntur," suara Reza terdengar getir. "Kau pikir kita bisa membasmi semuanya? Sistem ini lebih tua dari kita. Kau bunuh satu, 10 lainnya tumbuh." Guntur menjawab tegas, "Kalau begitu kita bunuh 100. 1000, aku tak peduli. Yang penting anak-anak kita tidak hidup dalam bayangan seperti kita." Lalu ada jeda sunyi, dan akhirnya, suara Reza yang patah, "Maaf, saudaraku. Aku lelah, aku menyerah." Ternyata, pengkhianatan itu bukan karena uang, tapi karena rasa putus asa. Reza adalah satu-satunya orang yang melihat Guntur menang, namun tetap kehilangan segalanya. Ia percaya keadilan sejati tidak akan pernah lahir dari darah. Maka ia memilih berdamai dengan sistem, lalu diam-diam membangunnya dari dalam. Tapi pada akhirnya, ia justru menjadi bagian dari kegelapan yang dulu ingin ia taklukkan. Adra menutup matanya, mendengarkan kata terakhir di rekaman itu, "Kalau suatu hari anakmu datang mencariku, jangan ajari dia menjadi aku." Di luar, hujan mulai turun deras. Petir membelah langit. Adra merasa tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena luka yang kini menyatu dalam nadinya. Reza bukan sekadar musuh ayahnya, ia adalah cermin dari apa yang bisa terjadi jika dirinya menyerah. Ia sadar, darah Guntur bukan jaminan kekuatan, tapi beban pilihan yang tak boleh salah langkah. Dan pilihan itu kini ada di tangannya. Membunuh Reza, atau memecahkan lingkaran dendam ini untuk selamanya. Saat Adra hendak pergi, suara langkah kaki menggema dari lorong. Muncul seorang lelaki muda bertato dengan senapan di tangan. "Bos Reza ingin bicara langsung." "Kau spesial," katanya. "Gak semua orang diundang secara sopan." Adra menatap pria itu dingin. "Katakan pada bosmu, aku datang bukan untuk diajak bicara." Lalu, dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat, ia menjatuhkan pria itu dengan satu pukulan di tenggorokan. Tidak membunuh, hanya memperingatkan. Dendamnya sudah cukup menelan jiwa. Kini saatnya akal yang memimpin tangan. Malam itu, Adra menyelinap ke markas utama Ordo Malam di pusat kota Serang. Dengan penyamaran yang terlatih dan bantuan dari jaringan bawah tanah Rashid, ia menyusup ke ruang inti, ruang pertemuan besar dengan kaca berasap dan logo petir yang dipelesetkan menjadi simbol hitam. Di sana, ia berdiri, sendirian, menghadapi bayangan masa lalu ayahnya yang kini hidup dalam sosok Reza Bajak, pria yang dulu bersumpah setia, dan kini memimpin lawan. Reza bangkit dari kursinya, mengenakan jas hitam panjang dan sorot mata tajam. "Jadi ini dia, darah Guntur. Aku tak berharap kau mirip dia. Tapi aku harap kau lebih cerdas." Adra hanya menatap lurus. "Aku tidak datang untuk menjadi dia. Aku datang untuk menghentikanmu. Dengan caraku." Reza tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita lihat. Siapa yang lebih pantas, pewaris badai, atau pembelot petir." Dan malam itu, langit Banten tak hanya diselimuti hujan, tapi juga riuh suara langkah takdir yang mulai bergema. Tentu, kita lanjut ke bab 14, duel dalam bayangan, di mana konfrontasi ideologi dan emosi antara Adra dan Reza mulai pecah dalam pertempuran yang bukan hanya soal fisik, tapi juga warisan, penyesalan, dan kebenaran. Markas Ordo Malam tidak seperti markas musuh pada umumnya. Tidak ada jaring kawat berduri atau anjing penjaga. Hanya sebuah bangunan kaca tinggi dengan arsitektur modern yang menyembunyikan kekejaman di balik estetika. Di ruang utama, lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan cahaya redup dari neon biru yang berkedip pelan. Reza berdiri di ujung ruangan, sementara Adra berjalan. Perlahan, setiap langkahnya menebar ketegangan seperti bilah petir yang menari di udara sebelum menyambar. "Kau pikir ini tentang balas dendam?" tanya Reza, suaranya tenang, bahkan terdengar tulus. "Ayahmu tidak pernah benar-benar menang, Adra. Ia hanya menunda kekalahan." Tapi Adra tetap melangkah. Pisau petir kini menggantung di pinggangnya, tak terhunus. "Aku tak datang untuk menang, Reza. Aku datang untuk memutus rantai ini. Dengan darahku, kalau perlu." Reza tertawa pelan, getir. "Kau naif, seperti dia." Dalam sekejap,
Reza mencabut belati pendek dari balik jasnya dan melempar ke arah Adra. Tapi sang pewaris badai sudah bersiap, ia menghindar, berputar, dan menarik pisau petirnya dari sarung. Bunyi logam beradu memenuhi ruangan. Pertarungan pun dimulai, bukan duel cepat, tapi tarian bayangan yang mematikan. Setiap serangan Reza penuh pengalaman dan kelicikan, setiap serangan Adra penuh emosi dan determinasi. Dua generasi, dua jalan hidup, kini bertabrakan dalam diam. Di sela-sela duel, Reza terengah, lalu berkata, "Kau tak tahu, sebelum Guntur mati, dia datang padaku. Meminta satu hal." Adra berhenti sesaat, matanya menyipit. Dia bilang, "Kalau aku gagal, jangan biarkan anakku jadi seperti aku." Tapi kau sudah jauh melampaui itu, Adra. Kau lebih keras, lebih nekat. Napas Adra berat, tapi ia menjawab pelan, "Lalu kenapa kau memburu anak-anak jalanan? Kenapa kau bunuh yang tak bersenjata?" Reza terdiam, pandangannya berkabut. Karena itu satu-satunya cara agar mereka tak tumbuh jadi seperti kita. Mereka kembali bertarung, kali ini lebih brutal. Pisau-pisau menggores kulit, darah menetes di lantai marmer putih, menciptakan pola tragis yang tak bisa dihapus oleh waktu. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Adra menjatuhkan Reza, pisau petir menempel di leher pria tua itu. Tapi ia tak menusuk, tangan Adra gemetar. "Kalau aku membunuhmu sekarang, aku tak beda dari semua yang kau benci." Reza tertawa, meski darah mengucur dari mulutnya. "Itu artinya kau menang, Adra. Kau lebih baik dari ayahmu. Karena kau tahu, kapan harus berhenti." Ia melepaskan senjatanya, lalu bersandar ke dinding, menatap langit-langit ruangan. "Tamatkan semuanya, nak. Bakar semua data. Bongkar jaringan ini. Jadikan kematian ayahmu berarti." Adra perlahan menurunkan pisaunya. "Tidak, aku tak akan tamatkan ini sendiri. Aku akan hidup, dan memastikan tidak ada lagi yang harus menanggung warisan luka ini." Malam itu, Ordo Malam runtuh. Data mereka dibocorkan. Jaringan mereka digulung satu persatu oleh orang-orang yang dulu diam. Tapi Adra tidak muncul di berita. Tidak menjadi pahlawan. Ia kembali ke lorong-lorong gelap, menjadi bayangan yang menjaga. Karena ia sadar, kadang yang dibutuhkan dunia, bukan pahlawan bersorak. Tapi seseorang yang cukup kuat untuk berdiri sendiri, di antara terang dan gelap, dan tetap memilih tak membunuh. Dengan senang hati, kita lanjut ke bab 15, luka yang tidak diwariskan, sebuah penutup yang emosional dan reflektif. Bab ini menggambarkan dampak perjalanan Adra, sekaligus menanam benih harapan dalam dunia yang penuh luka. Langit Merak tampak lebih tenang pagi itu. Kabut tipis menggantung di atas pelabuhan yang dulu dipenuhi darah dan jerit. Di atas menara pemantau yang sudah lama tak digunakan, Adra duduk sendiri. Jaket hitam peninggalan Guntur melekat di tubuhnya, sudah penuh sobekan dan noda pertempuran. Tapi di balik luka-luka itu, ada sesuatu yang baru, ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adra tidak sedang mengejar siapapun. Tidak memburu, tidak diburu. Rashid datang dengan 2 gelas kopi. Ia duduk di sebelah Adra, menatap horizon yang memerah. Ordo Malam runtuh. Reza diserahkan ke pihak berwenang oleh tim sipil sendiri. Data-data dia sudah cukup untuk membersihkan nama ayahmu di arsip negara. Tapi Adra hanya diam. "Kau tak senang?" tanya Rashid. Ia menatap ke depan, lalu menjawab lirih, "Aku hanya merasa, dunia ini terlalu tenang. Seperti badai sudah lewat, tapi masih menyisakan petir di dada." Zela muncul beberapa saat kemudian, kini tanpa luka dan dengan senyum kecil. Ia duduk di sisi Adra, menggenggam tangannya. "Kau menyelamatkan banyak orang. Mereka bicara tentangmu, tentang si bayangan petir, tapi mereka tak tahu siapa kamu sebenarnya." Adra menoleh padanya, "Dan semoga tetap begitu. Aku tak ingin jadi nama di poster. Aku hanya ingin jadi alasan anak-anak seperti kita bisa tidur tanpa takut malam." Zela menggigit bibirnya. Ia tahu, tak ada jalan kembali bagi Adra. Tapi ia juga tahu, Adra tidak lagi berjalan sendirian. Makam Guntur dibangun ulang, dengan nisan sederhana bertuliskan, "Yang hidup di antara petir, mati demi terang." Adra berdiri di depan batu itu, menaburkan bunga dan meletakkan pisau petir di atas tanah. Ia tak lagi membutuhkannya. Pertempuran yang ia warisi telah selesai. Dan ia tidak akan meneruskannya ke generasi berikutnya. "Aku bukan kau, ayah," bisiknya. "Tapi aku belajar, bahwa amarah, bukan satu-satunya cara untuk menjaga. Kadang,
Hidup adalah perlawanan yang paling sunyi. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah kecil di pinggiran Serang, Adra mengajar anak-anak jalanan bela diri dasar. Tidak untuk bertarung, tapi untuk bertahan. Ia tak pernah menyebutkan siapa dirinya, atau siapa ayahnya. Tapi dalam cara dia bicara, cara dia memperhatikan, cara dia memegang pundak anak-anak yang ketakutan, terlihat jelas bahwa dia pernah terluka. Dan karena itulah, dia tahu bagaimana menyembuhkan luka orang lain. Suatu malam, Zela menulis sesuatu di dinding asrama tempat mereka tinggal. Tak semua petir datang untuk menghancurkan. Kadang, ia datang hanya untuk menunjukkan bahwa langit sedang hidup. Dan Adra, duduk di bawah langit yang gelap, menatap ke bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu. Ia tak tahu berapa lama dunia ini akan tenang. Tapi ia tahu satu hal, warisan sejati bukan tentang kekuatan yang ditinggalkan, tapi tentang luka yang tidak diwariskan.